modern semua ya. Guys, Dito ya Bu. Ini Ibu jualannya di mana nih Bu? Di sini nih, di lingkungan 3. Oh, udah berapa kali kayaknya? Sering ya? Seminggu 3 kali dia. Seminggu 3 kali. Jualnya di mana nih Bu? Ada di pabrik. Oh, di pabrik ya, oke. Oh, iya iya, iya. Langsung ya, satu. Ini baru 20 nih, bonusnya baru 1 ya Bu. Ini mau diambil dua-duanya. Bonusnya 1, oke. Semuanya bisa 1 ya. Iya. Halo ya, jumpa lagi dengan saya Simon Sembiring Kembaran, owner bisnis di PD Idola Snack Jaya. Kali ini saya ingin men-sharingkan bagaimana cara meminimalisir barang BS atau barang rusak. Itu dia. Nah, saksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, dan bunyikan juga loncengnya agar setiap kali saya mengunggah video baru, Anda mendapatkan notifikasi. Ya, jadi berkaitan dengan usaha snack, makanan ringan yang ini umumnya diproduksi oleh home industry. Nah, sebagian memang sudah ada juga diproduksi oleh perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik yang modernisasi, yang sudah modern, gitu, maksudnya tuh, yang canggih. Namun karena ini kita adalah hasil bumi, ya kan? Nah, ini adalah cemilan khas warga masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara. Nah, itu makanya umumnya masih diproduksi skalanya skala rumahan, masih statusnya dibuat di rumahan. Nah, namun bukan berarti produksi rumahan itu kualitasnya tidak bagus gitu. Kualitas rumahan juga yang sudah memang lama diproduksi itu juga adalah banyak yang sudah tidak diragukan lagi kualitasnya gitu, baik rasa, tekstur, kesehatannya gitu, itu juga terjamin. Nah, jadi ini yang menjadi kendala di bidang penjualan snack ya. Nah, di bidang penjualan snack itu masalahnya itu tadi adalah banyaknya barang rusak atau banyaknya barang retur. Nah, jadi jika barang retur itu banyak, itu menimbulkan kerugian. Itu udah pasti menimbulkan kerugian. Nah, jadi disinilah bagaimana kita meminimalisirnya, bagaimana strateginya, bagaimana caranya, ataupun bagaimana tipsnya. Nah, seperti itu. Ya, jadi untuk meminimalisir barang BS tadi, nah sebesar ini, artinya usaha sebesar ini, nah itu udah pasti besar juga ya kan. Nah, tapi itu bagaimana supaya kita bisa meminimalisir? Nah, satu, kita mendata dulu produsen yang mengirim ke tempat kita. Kita data dulu. Nah, ini dia. Setelah kita data, kemudian itemnya apa saja. Nah, itu juga harus jelas. Nah, setelah itu baru kita hitung. Nah, artinya hitung putarannya gitu. Nah, putarannya artinya kalau dulu waktu masih kecil
Nah, waktu kita belanja ke agen distributor ya kan. Nah, setiap macamnya kita cukup pesan 2, 3, paling banyak 5 gitu. Itu untuk kebutuhan seminggu gitu. Nah, namun sekarang berbeda karena sekarang posisinya kita distributor. Nah, order satu jenis aja ibaratnya seperti kacang itu bisa 1000 bal gitu dalam satu jenis. Nah, dan yang lain-lain gitu. Pisang bisa pisang manis, pisang asin, nah itu bisa 500 bal gitu dalam kurun waktu seminggu gitu. Nah, jadi artinya kita bisa menghitung. Nah, artinya tujuan menghitung itu agar jangan terlalu besar, terlalu banyak sehingga barang menumpuk yang membuat barang rusak. Nah, seperti itu. Karena kerusakan bisa terjadi dari satu faktor manusianya, artinya melakukan penataan yang kurang bagus. Nah, yang kedua memang masa berlakunya gitu. Khususnya snack memang expirednya hampir rata-rata 6 sampai dengan 1 tahun ya. Nah, snack. Tapi alangkah masa presnya, nah, kita juga harus bisa tahu gitu. Masa presnya itu tadi antara kisaran 1 sampai 3 bulan gitu. Itu masa presnya gitu. Nah, artinya masa renyah enaknya gitu. Kalau masih 1 sampai dengan 3 bulan itu tadi ibaratnya seperti kacang 1 sampai 3 bulan itu rasa aromanya memang masih fresh sampai setahun, tapi kan aromanya sudah hilang. Nah, seperti itu. Nah, itu yang kita maksud. Keripik pisang itu sebenarnya 6 bulan masih kuat gitu. Tapi ibaratnya masa renyahnya itu tadi, masa harum aroma pisangnya akan hilang kalau sudah lebih dari 3 bulan. Nah, itu yang kita maksud. Jadi itu yang kita perlu jaga. Nah, itu langkah pertama. Nah, jadi tadi seperti penyusunan rak-rak itu tadi, nah kita buatkan seperti ini ya. Jadi barang-barang yang gampang hancur kita susun di atas gitu. Kemudian kacang-kacangan, nah kita tumpuk, nah, khusus sebelah sini kita tumpuk. Nah, jadi tidak masalah gitu. Nah, jikalau dia ditumpuk, nah, seperti itu maksudnya. Nah, itu adalah strategi kita. Nah, namun sekarang kita bicara langkah kedua gitu. Langkah kedua ketika kita memiliki reseller, memiliki pelanggan dan memiliki agen-agen. Nah, jadi kita yang mendistribusikan ke agen-agen, kita mendistribusikan ke pelanggan-pelanggan kita yang memiliki toko pengecer, ya kan? Bagaimana nih kita menyikapinya? Ya seperti itu ya. Meminimalisirnya bagaimana? Ya seperti itu. Kalau dia itu masih baru, maka kita akan memberikan mereka edukasi pemasukan. Nah, artinya jika barang mereka beli, ya kan? Nah, jika barang mereka beli, nah, jika sudah dipajang minimal 1 bulan, namun belum ada yang membeli gitu, nah, itu wajib dicek. Nah, itu dirasa kalau 1 bulan masih bagus ya. Nah, itu langsung dikomunikasikan dengan pihak kita. Jadi kita bisa langsung tukar gitu. Nah, tukar diganti dengan produk lain. Nah, karena membuka toko baru itu kan nggak harus 200 macam yang seperti yang kita sediakan. Namun cukup antara 100 macam, 120 paling banter gitu. Paling itu udah best seller semua gitu. Nah, seperti itu maksud kita tuh. Nah, jadi itu menghindari ataupun meminimalisir barang-barang rusak ataupun barang BS gitu. Nah, jadi ketika sebulan belum terjual, kita langsung bawa ke tempat kita. Nah, di tempat kita, nah bisa jadi itu juga masih bisa, kalau kualitasnya masih bagus langsung kita packing. Nah, kalau begitu kita packing seperti tadi dilihat bagaimana besarnya pembelanjaan orang, ya kan, orang berbelanja. Nah, itu juga dalam waktu sehari juga 1 bal habis gitu. Nah, kalau di sini itu ibaratnya di pusat 1 hari itu bisa 5 bal tuh habis 1 jenis. Nah, seperti itu maksudnya tuh. Jadi itu teknik cara kita untuk meminimalisir barang rusak atau barang BS. Nah, karena kita juga harus menjaga dari produsen gitu. Jika produsen mengirimkan jumlahnya seumpama kacang ya kan. Nah, kacang muatan 1 truknya 1.500 gitu. Nah, kalau hanya rusak 10 bal mungkin nggak masalah gitu. Tapi kalau sampai rusak 100 bal gitu kan, nah itu persentasenya udah gede gitu.
10% gitu kan. Kalau umpamanya masih 1%, 2%, itu nggak masalah gitu. Itulah cara kita untuk meminimalisir barang BS. Jadi artinya konsumen kita, mitra-mitra kita, nah selalu hubungannya intensif dengan kita gitu. Jika menemukan barang bermasalah, nah, artinya bukan bermasalah dari produsennya, tetapi bermasalah di dalam penjualannya. Jikalau memang terjadi masalah dari produsennya, pernah kejadian gitu ya, masalah gitu, artinya karena minyaknya memang itu udah nggak bagus, artinya masih baunya udah bau tengi gitu dari produsennya, itu bisa kita langsung klaim pulangin semua juga bisa gitu. Nah tapi itu jarang terjadi. Nah begitulah cara kita untuk meminimalisir barang BS. Kemudian yang ketiga, kita harus membuat tempatnya khusus gitu, barang-barang yang retur gitu. Jadi setelah kita buatkan tempatnya, kita data gitu. Kalau hari ini ada 10 gitu kan, nah 10 barang BS, kita bisa cicil gitu. Nah bisa jadi kita hari ini kembalikan 3 bal gitu ya kan. Nah 3 bal kita kembalikan, kemudian nah berikutnya kita kembalikan lagi 3 bal. Nah seperti itu. Jadi posisinya seperti itu akhirnya, sehingga produsen juga tidak memberatkan, kita juga bisa meminimalisirnya. Artinya bisa menjaga bersama dengan pelanggan-pelanggan kita. Nah itulah tips ya kan. Nah, cara bagaimana kita meminimalisir barang BS, karena begitu banyak ya kan barang-barang yang ada di tempat kita gitu ya. Nah jadi itulah beginilah keadaan kalau sudah sore itu ya. Jadi pengunjung begitu ramai ya kan. Nah namun ya itulah salah satu indahnya ataupun manisnya berbisnis snack. Nah, oke, jika berminat silakan hubungi di WA saya 081 314 803 613. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. 12 nih. Itu ada uang 12-nya. Pakai yang ini. Oh iya. Iya, ada uang pasnya kok ya.